بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, teman-teman, lanjut kita di sini Ibu ya. Di Di kitab kita Mawaiz Sahabah. Duduk mendengarkan ceramah-ceramah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan masuk mendengarkan nasihat-nasihat atau ceramah-ceramah Sidna Utsman ibnu Affan. Abu Bakar sudah, Umar ibnu Khattab sudah. Dan semoga dari rangkaian nasihat-nasihat mereka kita bisa amalkan. Sekarang kita masuk ke mendengarkan nasihat Utsman ibnu Affan. Apa saja nasihat-nasihat beliau? Innahu Utsman bin Affan ibni Abil Asi ibni Umayyah ibni Abdi Syams al-Qurasyi al-Umawi ashharu kunahu Abu Amr. Nah, Utsman bin Affan itu beliau punya kunyah sebenarnya. Beliau dipanggil Abu Amr. Itu kunyahnya Utsman bin Affan. Cuman karena beliau kan dikenalnya Utsman. Ya, Utsman bin Affan. Dan ada juga sahabat namanya Utsman juga. Tapi beda di ujung, Abil As. Utsman ibnu Abil As. Ada Utsman ibnu Affan, ada Utsman ibnu Abil As. Beliau punya cerita dengan Rasulullah. Beliau utusan dari kampungnya untuk nyantri. Sekitar sebulan di rumah Rasulullah belajar. Nah, itu juga dalil teman-temannya bahwa kalau ada yang nanya, ada dalil nggak mondok di dalam Islam? Ada. Karena sekarang saya dengar itu ada orang mempermasalahkan pondok pesantren. Dia bilang tradisi Nusantara katanya. Ya enggak, pondok itu tradisi Islam itu. Nah dulu siapa? Ashabus Suffah. Ada Abu Hurairah. Itu tinggal di zawiyah di samping masjid. Untuk apa? Untuk mondok. Mondok lah kalau bahasa kita sekarang kan, nyantri. Ya, karena ada sekarang selentingan saya dengar itu mempermasalahkan pondok. Saya kesal juga itu Abu. Siapa itu ada siapa? Siapa gembul-gembul itu apa? Iya. Siapa namanya? Apa? Guru gembul. Oh, iya. Iya, dia bilang nggak ada mondok itu dalam Islam. Adanya tradisi Nusantara. Wah, ini orang jahil itu. Orang nggak dia lihat itu siapa Abu Hurairah itu mondok selamanya di Ibnu Mas'ud itu jadi pelayannya Nabi sekaligus mondok ya, nyantri. Sekarang itu ini teman-teman ya, saya lihat ada satu potret atau yang kita lihat di algoritma media sosial, orang yang bukan ahli berbicara tentang sesuatu. Ya padahal dia cuman podcaster gitu. Hanya diundang. Ya, itulah musibah media ya. Ustadznya benar-benar punya ilmu, karena dia nggak punya media ya kurang dikenal. Nah. Tayyib. Apa tadi saya katakan? Beliau namanya Utsman bin Affan dan kunyah beliau Abu Amr. Ya, kunyah beliau Abu Amr. Ahlan akhi. Wulida bi Makkah, beliau dilahirkan di Mekah. Wa aslama ba'dal bi'tsati biqalil, beliau masuk Islam sebentar ya dari pengutusan baginda, karena beliau termasuk orang-orang pertama masuk Islam, Utsman ibnu Affan. Wa kana ghaniya, orangnya kaya, syarifa, mulia fil jahiliyah. Jadi beliau termasuk deretan tokoh-tokoh di masa jahiliyah. Hajara ila ardil Habasyah,
Beliau juga termasuk muhajir, orang yang ikut hijrah ke Habasyah, farran bidinihi, berlari atau kabur untuk menyelamatkan agamanya. Ya karena antum tahu ya di Mekah itu penyiksaannya sangat keras. Ya, itulah apa namanya? Maka perjuangan-perjuangan itu memberikan mereka keistimewaan. Sekiranya mereka maksiat setelah itu, kayaknya mereka itu nggak akan masuk neraka. Ya wajar karena mereka peletak batu pertama untuk dakwah apa? Untuk agama Islam. Saya dapat satu riwayat itu bahwa satu pukulannya Ali ibn Abi Thalib di perang Badar itu lebih apa, di perang gitu ya. Satu pukulan Ali bin Abi Thalib itu tidak akan pernah bisa membandingi amalan-amalan umatku sampai hari kiamat. Satu pukulan Ali bin Abi Thalib di medan perang. Selama saya berpikir itu, iya ya gitu. Tapi memang ya itu tadi ada jenis perbuatan itu dia dinilai karena sesuai dengan momen. Karena sesuai dengan momentum yang ada. Di awal-awal dulu orang butuh perjuangan kan, makanya meskipun satu pukulan tapi nilainya sangat apa? Besar. Ya. Kalau kita kan udah Islam keturunan masalahnya. Udah Islam keturunan, malas lagi kita kan. Seperti itu. Beliau hijrah, kayaknya mau kopi ya. Mantap. Harusnya antum buat harusnya semua gitu. Kayaknya ini Bu nanti apa? Bikin dispenser Bu. Bikin dispenser. Kalau ada rezeki. Ada Bang? Ayo buatin. Nah kan antum susah jadinya kan? Iya. Kopi pahit. Kopi pahit maksudnya nggak dikasih gula. Jangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita lanjut. Beliau hijrah bersama siapa? Istrinya, Ruqayyah. Makanya beliau disebut apa? Dzunurain karena 2 kali menikahi putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah. Makanya Rasulullah ketika lihat sahabatnya disiksa itu sedih. Sedihnya itu karena Nabi tidak ikut disiksa. Kan nggak ada ceritanya Nabi ikut disiksa kan? Karena memang ya kalau Rasulullah nggak berani mereka karena memang Nabi kan masih dari golongan apa ya besar gitu orang-orang Quraisy. Makanya ya kata Nabi nggak bisa digambarkan perasaan itu. Jadi Rasulullah hanya bilang ya kalian hijrah. Sampai mereka nanya ya Rasulullah kalau kita pergi nanti siapa yang jagain? Jaga Nabi gitu. Nah, kalau potret ini dilihat sekarang, ini mungkin potret nggak masuk kalau untuk umat modern ya. Mungkin akan disebut Muhammad itu memanfaatkan apa situasi dan kondisi. Sulit memang kita berbicara orang tuh kalau sudah jatuh cinta. Karena apa kata orang itu? Orang tuh kalau cinta, orang yang dicintai bilang kayu itu batu, dia akan bilang itu kayu itu apa? Batu. Karena itu orang kalau sudah apa? Cinta. Nah, potret yang kalau di zaman itu dulu memang hal biasa seperti itu pengabdian, cinta, kasih sayang. Cuman di zaman modern ini agak susah memang. Agak susah. Makanya antum lihat santri hormat sama gurunya itu disebutnya apa? Feodal kan? Ya, feodalisme gitu. Ya, jadi memang itu tadi ya. Jadi sesuatu yang dulu dilihat mungkin bagian dari adab, tapi kalau zaman modern sekarang itu melihatnya udah enggak. Itu masuknya Pak penjajahan kata orang.
Ya sulit susah juga gitu. Karena memang mereka berbuat seperti itu karena cinta kan sama siapa? Sama gurunya segala macam. Nah, kalau saya sih itu aja kosakata saya. Yang penting jangan apa? Jangan berlebihan sampai melanggar apa? Ketentuan-ketentuan syariat. Hmm. Kalau masih sebatas dalam arti antum kalau pesantren, ini guru datang nih, itu murid itu berdiri, nggak bergerak dia, ya, karena saking hormat sama siapa gurunya. Tapi begitu dipotret dalam bentuk layar, kayak penjajahan, gitu kan? Gitu. Itu akhna. Kalau dulu di zaman Imam Imam siapa? Imam Malik, itu kalau ada lalat orang apa nemplok lalat nggak ada begini. Karena kalau antum begini, itu suaranya apa? Kedengar. Karena saking orang semuanya itu apa? Tenang gitu orang kalau ngaji. Itu adabnya orang-orang dulu. Kalau sekarang pasti dibilang apa? Kalau itu dipotret, pasti dibilang apa? Kaku kan? Ya nggak asik ustadznya. Seperti itu. Tayyib. Wa kana awwala kharijin ilaiha wa tabahu sairul muhajirin ila ardil habasyah. Ternyata beliau ini adalah orang yang pertama kali keluar hijrah kemana? Ke Habasyah. Baru diikuti oleh siapa? Muhajirin yang lain. Maka itu tadi saya katakan, wajar orang-orang ini kalaupun saya katakan kalau ya, bukan artinya pasti itu. Kalau gitu, mereka ini bermaksiat setelah itu selamanya, kayaknya tetap mereka akan pasti jadi ahli apa? Surga. Masalahnya peletak batu pertama. Baru saya berpikir, saya sempat skeptik gitu sama hadis itu ya. Masa satu pukulan kok sama dengan orang beramal apa? Sampai hari kiamat. Saya lama berpikir itu. Pukulannya Ali sekali itu sama seperti tidak ada bandingannya dengan umat saya beramal sampai hari kiamat. Tapi kalau kita pakai mode hadis yang mengatakan bahwa siapa yang melakukan satu amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan. Berarti semua orang yang berjihad hari ini, pahalanya itu juga para sahabat juga ada, meskipun mereka sudah meninggal. Wah, oh iya ya saya bilang. Saya berpikir itu. Nah, itu sekaligus makna besar orang meninggalkan jejak apa? Kebaikan. Makanya antum jangan anggap remeh yang begini-begini gitu. Taruhlah kita mungkin nanti pindah kemana. Tapi kegiatan yang antum buka itu akan jadi amal jariah ke depan gitu. Kalaupun kita sudah nggak ada di situ. Ya kalau begini kan besar kali kan pahala gitu. Beliau orang yang pertama kali hijrah berangkat, baru diikuti sama yang lain. Tsumma hajaral hijrat tsaniyata ilal Madinah. Barulah terjadi hijrah yang kedua, gelombang yang kedua, yaitu hijrah ke mana? Ke Madinah. Kana min kibarir rijal. Beliau ini di antara tokoh-tokoh alladzina atazza bihimul Islam, yang yang menjadikan Islam menjadi apa ya? Menjadi berizzah fi ahdi zuhurihi, di awal kemunculannya. Beliau menampuk kekuasaan setelah wafatnya Umar ibnul Khattab. Beliau jadi khalifah. Awal beliau menjadi khalifah itu tertakluknya Armenia. Armenia ini di mananya? Armenia ini kalau sekarang apa penyebutannya? Armenia, ya. Armenia. Berarti di mana itu? Armenia, Azerbaijan itu di mana itu? Hah? Eropa berarti ya? Subhanallah. Berarti Eropa dulu itu sebetulnya sudah Eropa ya? Wal Qufas wa Khurasan. Ya, Khurasan di mana? Saya nggak bisa nyebutnya kalau sekarang apa. Kirman, Sijistan, wa Afrika dan Afrika. Jadi baru awal kali beliau nampuk kekuasaan, sudah berapa itu? Armenia, Qufas, Khorasan, Kirman, Sijistan, Afrika, itu takluk di bawah kekuasaan siapa?
Utsman ibnu Affan. Jadi kayaknya kalau menaklukkan sesuatu itu cepat banget gitu. Yang ditakluk ini bukan satu kampung, akhi. Tapi ditakluk ini apa? Negara gitu. Negara menyatakan diri untuk ikut di bawah ketentuan negara Islam waktu itu yang pusatnya di mana? Di Madinah. Kalau sekarang sih agak susah kalau sekarang. Apalagi kita ada amnesti internasional kan. Ahlan. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Tafadhal. Iya, kalau sekarang kita agak susah. Iya. Antum sini, akhi. Sini. Penaklukan akan terjadi lagi nanti kalau Imam Mahdi turun. Iya. Kalau sekarang nggak bisa kalau sekarang. Karena orang sekarang ada amnesti apa tadi? Internasional kan. Melanggar daerah atau teritorial orang kena amnesti kita. Orang Saudi Arabia saja itu pernah dulu dia punya satu terobosan untuk menyatukan seluruh pasukan negara Islam di bawah satu komando. Bukan negaranya nyatu ya, tapi seluruh tentara-tentara itu di bawah satu komando yang disebut dengan intinya kayak tentara Islam gitu. Itu pun nggak bisa. Justru penolakan itu terjadi dari mana pertama kali? Dari negara Islam. Sebenarnya inisiasi itu pernah ada gitu, menginisiasi untuk tentara Islam itu bersatu di bawah satu komando. Dicurigainya Saudi itu pengen berkuasa. Padahal maksudnya itu kalau ada penyerangan tiba-tiba, setidaknya kekuatan ini bisa jadi satu harapan, gitu, benteng. Indonesia kesulitan. Karena Indonesia kan masalahnya dia kan non-blok. Ya. Dia nggak sana, dia nggak sini. Ya, makanya kerepotan juga kita. Kalau diserang itu harus perang sendirian tuh. Ya. Kalau Singapura, dia mana dia sekutunya? Amerika kan ya? Malaysia juga sama. NATO berarti ya? Nah Indonesia nggak masuk sana, nggak masuk sini. Repot juga kita kalau diserang. Artinya, bagaimana kepemimpinan di mereka itu subhanallah. Utsman baru nampuk kekuasaan berapa hari, itu sudah berapa negara itu ditakluk itu? 6 negara. Eropa besar ditaklukkan, Afrika ditaklukkan sama siapa? Utsman ibn Affan. Subhanallah ya. Wa atama jam'al Qur'an. Dan menjadi sempurna pengumpulan Quran di masa Utsman ibn Affan. Karena inisiasinya sebetulnya sudah mulai dari zaman Abu Bakar. Tapi Abu Bakar waktu itu kenapa? Karena masih fokus ngurusi kelompok-kelompok yang murtad. Umar bin Khattab melakukan penaklukan. Utsman bin Affan dilanjutkan. Dan apa yang pernah diinisiasi sebelumnya pengumpulan Quran terjadilah di zaman beliau, Utsman bin Affan. Akhirnya kita kenal sekali dengan istilah Mushaf Utsmani. Wa huwa awwalu man zada fil Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga tercatat sebagai khalifah yang punya kebijakan baru itu orang yang pertama kali menambah-nambah. Menambah itu dalam arti menambah bangunan ya. Di Masjidil Haram, di masjidnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Rasul itu Masjid Nabawi. Itu semenjak dimulai dari Utsman bin Affan. Wa amara bil adzan al-awwal yaum al-jumu'ah, dan beliau orang yang pertama kali memperlakukan atau memerintahkan itu azan pertama di hari Jumat. Hingga azan di Jumat jadi dua. Itu masyhur di kalangan kalangan ahli fikih tentang azan 2 kali hari Jumat ini. Wa takhadha syurtah, dan beliau orang yang pertama kali memperlakukan ini. Apa istilahnya kalau ini? Kepolisian. Mengadakan satu departemen yaitu kepolisian. Itu Utsman ibn Affan. Ya tapi sayang ya, harusnya kita itu merujuknya itu ke ini nih. Tapi justru kita merujuknya ke orang-orang kafir.
Walahu ghairu dzalika minal manaqib. Dan tentu banyak sekali keutamaan, keistimewaan beliau selain dari itu. Beliau wafat secara syahid, beliau dibunuh di tanggal 18 Zulhijjah, dan itu pada hari Jumat pada tahun 35 Hijriah. Itu kasus apa? Kasus pemberontakan terbesar Abdullah bin Sabah. Akhirnya ya terbunuhlah sahabat mulia Utsman bin Affan. Karena gesekan-gesekan sudah mulai terjadi waktu itu. Ya, akhirnya ya tumbang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Waktu itu beliau usia atau wafat berusia 82 tahun. Berarti sangat cukup tua berarti beliau wafat. Saya ada baca sejarah kesedih juga ya. Karena beliau ini termasuk yang digugat gitu, oleh sekelompok. Ya karena itu tadi mulai dari hoax, berita-berita palsu dialamatkan tentang Utsman. Seperti isu palsunya waktu itu adalah beliau memasukkan keluarga-keluarga beliau untuk menjadi untuk mengurusi beberapa urusan-urusan penting umat. Akhirnya orang pada marah sama siapa? Utsman bin Affan. Tapi ya sebetulnya kalau kita lihat apa sebab kemarahan? Hasad yang sebetulnya. Hasad atau dengki. Ya kalau orang yang punya kompetensi untuk itu ya nggak masalah. Tapi ingat jangan pakai ini untuk boleh atau melakukan melakukan istilahnya itu aksi-aksi yang nepotisme. Karena memang dulu ada beberapa keluarga Utsman bin Affan itu masuk ke ranah kekuasaan. Karena memang punya kompetensi. Ya, jangan kalau nggak punya kompetensi. Kalau nggak punya kompetensi ya kok nepotisme namanya. Karena hanya ponakan. Dibantu akhirnya nyisihkan orang lain gitu. Nah ini nepotisme. Kalaupun ini, ya kalau keponakan ya kalau dia punya kompetensi ya dites lulus ya diangkut kan gitu. Nah jangan sampai salah difahami. Tapi waktu itu isu-isu ini terlalu liar, jadi bola panas. Kebetulan juga ditambah lagi pelaku aktor utamanya siapa? Abdullah bin Sabah yang punya dendam tersendiri gitu. Nah, akhirnya waktu itu sampailah ke Mesir. Akhirnya dari Mesir dapat mengakomodir satu kekuatan waktu itu di musim haji nih, Zulhijjah, musim haji. Jadi memang waktu itu tokoh-tokoh sahabat itu lagi posisi di mana? Di Mekah. Melaksanakan haji. Nah, hari itulah rumah beliau dikepung untuk dituntut turun dari kekhalifahan. Itu sudah terjadi dari dulu. Itu ya teman-teman, makanya nggak usah lah netunya nggak kayak gitu. Karena itu cara-cara barbar ya, sangat tidak berpendidikan sekali. Nah, cuman masalahnya sekarang ini sudah menjadi satu hukum, satu peraturan. Kita itu diajak seperti jadi orang barbar. Iya. Akhirnya begitu di musir barbar nangis. Ya, padahal memang hukumnya sudah seperti itu. Akhirnya beliau wafat rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Waktu itu beliau sempat buka jendela ketika lagi sholat. Setidaknya mungkin orang bisa kasihan sama siapa? Utsman bin Affan. Ini malah dibuatkan yang spesial ini. Kata-katanya itu loh. Jika kamu hanya sekedar singgah, beri aku minuman, bukan harapan. Ini siapa yang pakai? Punya tuh. Oh, ini juga bikin gitu. Oh gitu. Kebanyakan Bu. Jazakumullah khairan. Sampai mana kita tadi? Iya, 2 kali anak muda datang
Kata Utsman bin Affan, atas dalil apa kamu berani untuk membunuh? Apa kamu tidak takut saya dan kamu akan dibangkitkan di hadapan Allah nanti? Tapi anak muda ini yang satunya takut, itu getar dia. Akhirnya lepas pedangnya, kabur. Masuklah anak muda satunya, dan dia sepertinya nggak punya rasa takut. Saya dan kamu akan berdiri nanti di hadapan Allah. Tapi udah, dia nggak punya rasa takut, ditebas. Karena dari belakang itu teriak, kamu itu di pihak kebenaran. Karena Utsman itu orang yang nggak adil. Kamu itu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Bunuh. Akhirnya ditebaslah siapa? Utsman ibnu Affan. Itu nama orang kalau udah manusia. Nah, itulah yang kita ingatkan sebetulnya, bukan dikait-kaitin kemana. Makanya kalau kita misalkan nggak membolehkan demonstrasi, itu sebetulnya itu yang kita khawatirkan. Ya. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah sesama saudara. Kan belum terjadi, Ustaz. Sesuatu dilarang itu justru sebelum terjadi. Jangan justru sesudah terjadi. Jangan larang sesuatu yang nggak terjadi. Jangan terlalu takut. Ya bukan terlalu takut. Itu namanya hati-hati. Dan banyak kasus-kasus syariat kita itu sudah di off lebih awal supaya tidak terjadi di belakang hari. Kayak contoh apa? Zina kan? La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Makanya segala sesuatu yang mendekatkan kepada perzinahan itu dilarang oleh Islam. Jangan lalu nanti beralasan belum terjadi. Ngapain takut? Justru karena itu supaya tidak terjadi. Makanya ada istilah kaidah saddu dzari'ah. Menutup pintu-pintu kemungkinan untuk menuju kepada kerusakan. Subhanallah. Nah, itu masuk kita, teman-teman. Jadi ketika kita melarang demonstrasi itu bukan karena kita berpihak kepada siapa? Kezaliman penguasa. Enggak, karena kita takut terjadi sesuatu lebih besar. Apalagi pemainnya kan terlalu banyak aktornya itu. Apalagi kalau orang kafir, apa untuk orang kafir senang sama kita? Ya selamanya nggak akan pernah senang, meskipun saat itu berorasi sama kita. Kan kita lagi demonstrasi nih. Kemudian dia ikut orang siapa? Orang kafir. Oh, kami di pihak kalian. Kita kan nggak tahu maksud tujuannya. Karena toh juga kita lagi bertengkar sesama Muslim. Nah ini menjadi yang harus diingat betul, ini kisah berdarah di zaman Utsman ibnu Affan. Nah, ya cuman sayangnya banyak orang tidak memahami ucapan kita. Nah, kita masuk di beberapa nasihat-nasihat beliau. Wa amma ma ruya anhu min al-mawa'izi fakasiratun wa la'allana nabtadi'u bi hadhihi al-mau'izati allati ta'kisu lana syai'an min hayati Utsman ma'a ashrafi kitabin nazala minas sama'i haitsu yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini salah satu nasihat beliau. Law tahurat qulubukum ma syabi'at bin kalamillah. Sekiranya hati kalian itu suci, bening, dia tidak akan pernah kenyang dari kalamnya Allah. Kalau ada kita merasa bosan baca Quran, berarti sebetulnya bukan ini soal kebosanan semata, tetapi sebetulnya hatinya itu kotor berarti. Berarti kalau orang mau merasakan nikmatnya baca Quran, berarti hatinya harus apa? Harus dibersihkan dulu. Kenapa ya kalau saya baca Quran itu kok cepat bosan ya? Nah, berarti bintik-bintik dosa itu masih terlalu pekat di mana? Di hati. Ya dosanya nggak mesti harus terang-terangan kan. Kadang-kadang kita juga sembunyi-sembunyi juga kita ngelakuin dosa. Kadang anak kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, cuman ya kita yang tahu dengan siapa? Oh. Nah ini yang salah satu yang menjadikan orang tidak bisa nikmat baca Quran. Ya lagi-lagi maksiat. Anteng banget ya. Dari tadi tuh. Saya lebih senang ngisi kayak gini, Bu. Ngisi kajian dulu gitu. Saya lebih suka. Itu tadi.
Kalau hati kalian suci, dia tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Innal qalba kalwi'a. Hati itu dia seperti bejana. Idam tala'a bi syai'in istahama bih. Jika dia terisi penuh dengan itu, fa idam tala'a bi hadhil adawa'i dha'ufa atharul Qur'ani alaihi. Kalau dia penuh dengan apa? Dengan penyakit-penyakit, nah itulah yang akan melemahkan dia untuk apa? Melemahkan asar dari Quran, pengaruh dari Quran itu. Melemahkannya. Kecuali kalau dia membaca dengan bermaksud untuk menyembuhkannya. Berarti meruqyah sendiri itu apa? Hati. Jadi kalau anda bertanya begini, Ustaz, kenapa ya? Saya baca Quran gitu, tapi kok enggak menemukan feel gitu. Berarti kita jawab dua. Satu, berarti hatinya masih pekat dengan bintik-bintik apa? Masih belum bening, masih belum suci. Tapi saya rajin baca Quran, Ustaz, tapi mau enggak feel ya? Nah, berarti harus dirubah tujuannya. Berarti tujuannya adalah bukan baca Quran sedang hati dalam keadaan pekat, tetapi baca Quran itu tujuannya untuk apa? Untuk menyembuhkan hati itu. Nah, itulah yang masuk dalam kategori ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Quran itu apa? Obat. Kami turunkan dari Quran itu obat. Paham sampai di sini? Di dalam lafaznya lain, Utsman pernah berkata, Sidna, ma uhibbu an ya'tiya alayya yaumun wa lailatun. Aku sangat tidak suka sekali. Kesel gitu. Kalau datang satu hari atau satu malam, maksudnya beliau lewat ya, melewati malam, melewati siang, illa anzuru fi kalamillahi azza wa jalla. Tidak dalam keadaan melihat Quran. Berarti ini menunjukkan Sidna Utsman itu apa wirid beliau setiap waktu, setiap malam itu baca. Berarti nggak pernah lepas berarti. Nggak pernah alpa, nggak pernah libur baca Quran. Karena beliau mengatakan kemarahanku itu kalau aku lewat sehari terus malam. Itu tidak dalam keadaan melihat kalam Allah. Berarti ini sekaligus beliau tidak baca melalui hafalan, tapi megang, lihat mushaf, duduk baca. Itu yang kita malaskan kan? Kalau kita sambil jalan ya enak aja. Baca aja qul huwallahu ahad, qul falaq, qul nas. Cuman yang malesin kita itu apa? Duduk sejenak, bawa pegang mushaf, kemudian kita baca. Itu yang kayaknya kita malesin. Nah, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala setiap waktu keadaannya seperti itu. Dan beliau khalifah akhi. Kita ini bukan khalifah, bukan pimpinan, bukan apa, tapi nggak punya waktu untuk itu. Makanya ada kata Syekh Muhammad, kata beliau, yaqulu hadza wa huwa khalifatul muslimin. Dia mengucapkan ucapan ini dalam keadaan dia itu sebagai apa? Khalifah. Alladzi tasa'at fi ahdihi al-futuh jiddan. Yang apa namanya yang aktivitas apa bukan aktivitas ya, tapi yang kesibukan beliau itu menaklukkan dari satu negeri. Fa aina alladziina tamdi 'alaihimul ayyam wal layali wa ma fatahu safhatan minal mushafi wa hum lam yartabitu bi adna mas'uliyah. Maka apa kabar gitu? Bagaimana keadaan orang yang melewati atau melalui malam, siang tidak dalam keadaan membuka apa? Lembaran mushaf. Utsman radhiyallahu taala anhu membuka lembaran-lembaran apa? Negara. Lah kita masa sekedar untuk buka lembaran apa? Mushaf. Tidak ada aktivitas yang apa namanya yang penting, kita nggak pernah terlewat dengan baca Quran. Lanjut, nasihat beliau. Wa min khutabihi al-wa'dhiyyah allati khatabaha fi akhir hayatihi qawluhu radhiyallahu ta'ala anhu. Ini beliau ucap di akhir hayat beliau. Innallaha innama a'taakumud dunya. Sesungguhnya Allah memberikan kalian dunia ini litatlubu bihal akhirah, untuk sebagai bekal untuk mencari negeri akhirat. Belum dingin ya?
Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Allah tidak memberikanmu dunia ini untuk kenyamanan, bukan. Tapi kalau kita memang mengumpulkan dunia untuk menghadirkan rasa apa? Nyaman. Dan bahkan mungkin kita tidak akan berhenti sampai belum merasa tenang dengan dunia. Kalau sudah kekumpul 60 juta mungkin baru agak aman rasanya. Begitu sakit, keluar berapa? 40 juta dalam sehari. Karena harus beli 5 kantong darah. Beli ini, beli itu. Dalam sehari hilang berapa? 40 juta. Padahal sudah sekian keringat kita kumpulkan untuk dapat itu. La ilaha illallah. Hanya hilang dalam sehari. Betapa meruginya, begitu maksud kita. Sudah bertahun-tahun ngumpulin itu dalam keadaan merusak konsentrasi kita akhirat, dan hilang begitu saja tanpa mendapatkan akhirat yang besar. Ini nasihat bukan kita buat-buat ya. Makanya kalau kita lihat pembesar para sahabat itu cukup serius memang hidupnya. Tapi kalau antum cari yang orang-orang yang agak guyon, itu bukan sahabat tokoh. Tapi itu mungkin orang-orang yang ketemu sama Rasul tapi nggak dikenal di sisi siapa? Rasulullah. Karena ada saya satu ceramah itu kadang-kadang juga perlu dikoreksi begitu. Ya agama itu yang santai aja lah. Ya kalau santai gimana? Sementara kita lihat tokoh-tokoh sahabat itu sangat serius gitu. Jadi harapan-harapannya yang dibesarkan. Bahaya juga kalau harapan dibesarkan, nanti takutnya malah jadi lalai gitu. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Udahlah, kan kita udah sudah muslim kan gitu ya. Ya, akan ada juga konten-konten ceramah itu seperti mengarahkan bahwa tidak dibenarkan gitu, terlalu terlalu serius. Ya cuma kita lihat ini mereka gitu, serius-serius gitu beragama gitu. Jadi ya sekarang kan tuh mau ikuti sahabat atau ikuti yang non sahabat. Ada sih memang orang-orang dikenal waktu itu di zaman Nabi itu, contoh misalkan ada pernah datang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Memang kamu siap nggak ketemu hari kiamat? Aku nggak banyak puasa sunnah, nggak banyak sholat sunnah, nggak banyak sedekah, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kamu nanti akan hidup bersama siapa? Orang yang kamu cinta. Ini kan hadis-hadis yang kadang salah difahami begitu menurut saya. Akhirnya untuk mengeneral kebaikan yang sudah dibangun orang, akhir jangan sampai bermakna itu salah gitu. Ya, itu salah. Itu mungkin bisa dialamatkan untuk orang-orang pecandu dosa, pecandu maksiat. Supaya untuk memberikan harapan. Tapi kalau orang sudah taat, tahajud rajin gitu, jangan dipakai hadis ini. Jangan rajin-rajin banget lah. Yang penting kita cinta sama Allah dan Rasul. Itu udah bagus dia, udah rajin tahajud, udah rajin sedekah, jangan dilemahkan begitu. Kalau ini aja yang kurang sedekahnya masuk surga masa gitu kan. Jangan dilemahkan. Ya karena saya lihat ada konten-konten penceramah seperti itu. Memainkan ilusi-ilusi orang gitu ya. Akhirnya orang jadi malas gitu. Inna dunya tafna wa innal akhirata tabqa. Sesungguhnya dunia itu fana, sedangkan akhirat itu apa? Kekal. Wala tubtarannakum bil faniyah. Maka jangan menjadikanmu sombong dengan sesuatu yang fana ini. Wala tashghalannakum anil baqiyah. Lalu menyibukkan kalian dari yang sisanya. Ya, yang kekalnya. Akhirnya kita habis dengan sesuatu yang fana, tidak tersisa kecuali yang sedikit. Padahal yang sedikit itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Wa athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka utamakanlah apa yang kekal atas yang fana. Fa inna dunya munqati'ah. Karena sesungguhnya dunia ini akan berhenti, akan terputus, akan berakhir. Wa innal masira ilallah. Sedangkan kembali atau wa innal masira, sedangkan jalan kembali itu pasti menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inna taqwahu junnatun min ba'sihi, karena ketakwaan itu benteng dari murkanya. Wa wasilatun indahu, dan dia adalah wasilah yang paling unggul di sisi Allah. Wahdharu minallahil ghiyar, dan hati-hati kalian kepada Allah dari Dari murkanya. Walzamu jama'atakum, berpegang teguhlah bersama jamaah kalian.
Wala tasiru ahzaba, jangan kalian berpecah belah. Sepertinya nasihat ini keluar dari lisan seorang yang merasakan panasnya sebuah apa? Perpecahan. Karena beliau terbunuh kan karena apa? Perpecahan. Pecah kongsi begitu menilai kebijakan-kebijakan beliau. Akhirnya berujung pertumpahan darah. Makanya beliau nasihatkan apa? Walzamu, berpegang teguhlah dengan apa? Dengan jamaah. Tahu jamaah? Jamaah itu pemimpin sama rakyat. Itu namanya jamaah. Jamaah itu ada dua maknanya. Pemimpin, rakyat, kemudian apalagi jamaah? Hak. Jamaah itu orang yang berada di atas kebenaran. Makanya orang yang berpegang teguh dengan kebenaran meskipun dia sendiri, dia tetap disebut apa? Jamaah. Makanya kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Jamaah itu apa yang mencocokimu dengan kebenaran meskipun kamu sendiri. Ini satu mayoritas melakukan apa? Melakukan penyimpangan. Antum sendiri, antumlah yang jamaah. Mereka yang apa? Minoritas. Ini subhanallah ya. Walzamu jama'atakum. Katanya apa? Jamaah. Jangan menjadi berkelompok-kelompok. Nah, itulah kenapa kita nggak setuju dengan istilah keamiran, istilah imam besar atau pemimpin ini, pemimpin itu. Karena bisa mengarahkan ke sana, mengantarkan orang kepada perpecahan. Nah, itulah seruan-seruan yang terdengar. Sebagian misalkan ada ustadz mengatakan, "Ustadz, apa hukum kita berkelompok, Ustadz, bikin kelompok atau bikin organisasi?" Jangan. Bukan maksudnya jangan itu haram, bukan. Tetapi sikap hati-hati yang itu bisa menjadi cikal bakal mengurangi nilai apa? Ketaatan. Orang kalau sudah punya pemimpin dan dia jatuh cinta pemimpin besar nanti bisa dimaksiati, bisa dilawan. Ya, tapi bukan apa? Bukan haram. Tapi ini sikap hati-hati. Lalu beliau membaca ayat atau surat Al-Imran ayat 103. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah. Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ketika kalian dahulu itu bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah ta'allufkan, lalu Allah lembutkan antara kalian hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka menjadilah kalian dengan nikmat itu apa? Ikhwana, bersaudara. Artinya mereka dulu dipersaudarakan dengan apa? Islam. Hari ini justru kita pecah karena isu keislaman. Islam nggak pernah pecah. Tapi kita pecah karena apa? Ya karena isu-isu yang kita benarkan masing-masing. Ini saya nggak baca semua karena banyak. Kita lanjut nasihat beliau. Nasihat beliau, ma min amilin ya'malu amalan. Tidaklah seorang pelaku ya'malu amalan, dia melakukan satu amalan atau perbuatan, illa kasahullahu azza wa jalla rida'a amali, kecuali Allah akan memakaikan pakaian selubung amalannya. Mau baik mau buruk. Siapapun yang melakukan amalan atau perbuatan, kecuali perbuatan itu akan dijadikan baju oleh Allah untuk menyelubungnya. Faham, Abu? Berarti kalau orang melakukan kebaikan, akan tampak pada fisik, pada perbuatan itu, pakaian itu akan terlihat. Dia pakaian apa? Kebaikan. Akan melahirkan kebaikan. Wa yurwa anhu annahu qala. Diriwayatkan dari beliau juga, beliau pernah berkata, ma asarra ahadun, tidak disembunyikan oleh seseorang atau tidaklah seseorang menyembunyikan sariratan, rahasia, illa abdahallahu ala safahati wajhi, kecuali Allah akan menampakkan rahasia-rahasia itu pada lembaran-lembaran wajahnya, wa falatati lisani, dan pada apa? Pada ucapan-ucapan apa? Lisan. Orang mau menyembunyikan bagaimanapun,
Allah akan menampakkan hal yang tersembunyi itu, rahasia itu pada apa? Pada lembaran wajahnya, pada raut wajah. Contoh misalkan, paling sederhana. Kadang-kadang kita tahu orang itu, dia segan sama kita, tidak enakan sama kita, atau dia kesal sama kita, atau dia benci sama kita. Padahal kalau dia ngomong, baik aja dia ngomong. Tapi kalau dari sisi mimik, dari sisi wajah, kayaknya orang nggak suka sama gua. Pernah seperti itu? Belum? Oh, alhamdulillah kalau gitu ya. Berarti antum kelompok husnuzon berarti. Karena baik semua ya. Ah, ya, siap. Tapi ada orang, kita lagi ngobrol nih. Atau mungkin apalagi pernah mungkin tercatat secara apa ya, secara pernah ada masalah dengan beliau misal gitu ya. Kayaknya beliau belum maafin ana ya 100% gitu. Kenapa? Iya, kalau beliau tuh ngomong sama ana kayaknya nggak tahu tuh arah matanya kemana, tapi omongannya gitu. Pernah seperti itu? Karena itu tadi, apa yang tersembunyi, apa yang rahasia, Allah akan tampakkan pada raut wajah. Antum tahu istri lagi ngambek, itu karena dia gak bilang ngambek. Tapi antum tahu ngambek dari mana? Ya dari raut wajah. Wa ma min amilin, maaf. Tadi apa? Kecuali Allah akan tampakkan dia pada lembar wajahnya dan pada ucapan lisannya. Wa qala marratan radhiyallahu anhu, "Lau anna 'abdan dakhala baitan fi jawfi baitin." Sekiranya seseorang masuk ke dalam lorong rumahnya yang paling dalam. Dia masuk. Fa'atmana hunaka amala. Kemudian di situ dia menyembunyikan satu amalan. Mau baik, mau buruk. Kita pasanglah baik misal. Au syakan nasu an yatahaddatsu bih. Lambat laun manusia akan membicarakan itu. Siapa yang membongkarnya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min amilin ya'malu, dan tidaklah orang melakukan perbuatan illa kasahullahu rida'a amali, kecuali Allah akan memakaikannya selendang amalannya. In khairan fa khair, kalau dia baik-baik, wa in syarran fa syarr, kalau dia buruk maka buruk. Nah, ini nasihat penting dari beliau agar kita baik dalam keadaan sendiri, jangan melakukan sesuatu kecuali perbuatan yang baik. Karena itu akan terlihat nanti pada wajah, pada perbuatan. Nah, baik. Dalam kebaikan juga sama. Antum kan tahu itu yang kisah siapa? Kisah beliau yang Husain. Yang beliau yang bawa makanan setiap malam ditaruh di pintu-pintu siapa? Tiap rumah. Ya, Ibn Zain al-Abidin ya, kalau nggak salah ya. Wallahu alam. Intinya beliau salafus saleh, pernah beliau bawa bantu orang naruh beras, naruh gandum di setiap pintu. Dilakukan secara sembunyi. Tidak diketahui kecuali setelah meninggal. Siapa yang membongkarnya? Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di pundaknya lebam warna hitam. Barulah orang sadar begitu beliau wafat, enggak ada lagi itu gandum. Karena setiap malam selalu ada gitu. Nah, begitu beliau wafat, off itu. Berarti orang langsung ngambil kesimpulan, berarti pelakunya itu siapa? Beliau gitu. Kebaikan itu bagaimanapun disembunyikan, dia juga akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang ditampakkan oleh Allah itu kabar gembira yang disegerakan untuk siapa? Orang beriman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimanapun beliau menyembunyikan diri, tetap ya. Kadang ada, jangan Rasulullah, ya salafus saleh saja. Bagaimanapun mereka menyembunyikan ibadahnya, itu ditampakkan oleh Allah sebagai ibrah, pelajaran bagi orang-orang. Maka ditampakkan itu kabar gembira baginya. Kemudian, innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menetapkan satu kebaikan atau mengangkat keburukan itu dengan apa? Dengan kekuasaan. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan apa? Dengan Quran. Nah, ini pentingnya apa? Kekuasaan. Karena kekuasaan itu bisa menetapkan sesuatu yang tidak bisa ditetapkan oleh Al-Quran. Maksudnya pemaksaan. Jadi hukum ditetapkan jadi hukum. Orang kalau cuman Quran, hadis itu kadang-kadang nggak takut dia. Tapi kalau dipukul, di penjara atau di kisos, takut atau enggak? Nah, sesuatu yang bisa dilakukan oleh sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan Quran, itu bisa dilakukan dengan apa? Sultan. Ya. Sultan itu ya kekuasaan atau raja begitu, pemimpin seperti itu. Kita lanjut. Bismillah. Nah, coba dulu. Nggak bisa nih, Bro. Alhamdulillah. Nasihat berikutnya. Iyyakum wal khamra. Jauh-jauhlah kalian dari khamar. Khamar. Mabuk yang memabukkan. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamar itu kunci segala apa? Keburukan. Ini untuk pemabuk ini. Utiya rajulun faqila lahu. Dihadapkan kepada seseorang, dikatakan kepadanya atau ditawarkan, imma an tahriqa hadzal kitab, bakar kitab ini, wa imma an taqtula hadzal sabi, bunuh anak ini, wa imma an taqa'a ala hadhihi al-mar'ah, atau perkosa perempuan ini, wa imma an tashraba hadhihi al-ka'sa, atau kamu minum khamr ini. Bunuh, apalagi bakar kitab, apalagi memperkosa. Silakan pilih. Wa imma an tasjuda li hadzal salib, atau pilihannya apa? Sujud di depan salib. Falam yara fiha syai'an ahwana min syurbil ka's. Semua yang ditawarkan tadi tidak ada yang paling ringan kecuali apa yang paling ringan di situ? Minum khamr yang paling ringan, karena kejahatannya kembali apa tadi paling ringan? Iya, karena kejahatan kembali kepada diri sendiri kan? Akhirnya apa? Falam yara fiha syai'an ahwana min syurbil ka'si falamma syaribaha, ketika dia meminumnya sajada lis-salib. Dia mabuk, sujud di mana? Di depan salib. Dia mabuk, sujud di depan salib, dia bunuh siapa? Anak kecil. Kemudian dia bunuh anak kecil, dia perempuan, diperkosa perempuan. Wa haraqal kitab, dan dia membakar apa? Itu karena dia enggak sadar. Nah, ini jangan pernah dekat-dekat dengan apa? Kejahatan atau kriminal, maksiat. Apalagi nasihat beliau? Ayyuhan nas. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inna taqwallahi gun. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah itu apa? Perbendaharaan. Wa inna aqyasan nasi man dana nafsah. Sesungguhnya yang paling cerdasnya manusia itu yang mempersiapkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, berbuat untuk kematiannya. Wa iktasaba min nurillahi nuran li dhulmatil qabr, memperoleh cahaya Allah untuk menjadi lampu nanti di gelapnya kuburan. Wal yakhsha 'abdun an yahsyurahu Allahu a'ma, dan hendaknya seorang itu khawatir untuk Allah membangkitkannya dalam keadaan buta. Wa qad kana basira, padahal dahulunya dia dapat melihat. Wa alamu, dan ketahuilah, anna man kana Allahu lahu lam yakhaf syai'a, wa man kana Allahu alaihi faman yarju ba'da. Ya, kalau Allah yang menjadi tujuannya, maka dia tidak akan pernah takut kepada sesuatu pun kecuali Allah, dan tidak akan pernah memasang harapan kecuali harapan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faham? Nah, ini nasihat-nasihat beliau radhiyallahu taala anhu. Jam berapa, Bu? Ada pertanyaan?
Nah, baru kita masuk nanti ke nasihat siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nanti kita masuk di pelajaran berikutnya. Karena sudah jam setengah berapa? Setengah 11. Saya bacakan dulu ini apa namanya? Nama beliau Ali bin Abi Thalib. Nama beliau Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib. Wasmu Abi Thalib Abdu Manaf. Dan nama Abu Thalib sendiri adalah Abdu Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Amirul Mukminin Abul Hasan. Beliau dipanggil Abul Hasan Al-Qurasyi Al-Hashimi. Dari suku Quraisy Bani Hashim. Suku Quraisy Bani Hashim. Dari keturunan Hashim. Ini sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwalu man aslama min as-subyan. Beliau orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Wa huwa rabiul khulafa'ur rasyidin. Yang keempat dari Khalifah Ar-Rasyidin. Wa ahadul asyaratil mubasysyirina bil jannah, dan beliau salah satu dari 10 orang dijamin masuk surga. Wa ibnu ammin nabi wa sihruhu, anak pamannya dan juga menantu. Wa ahadus syaja'anil abtal, dan beliau adalah orang pemberani. Wa min akabiril khutaba'i wal ulama'i bil qadha. Wa qala Abu Raja'in al-Utaridi. Abu Raja'in al-Utaridi beliau berkata, "Ra'aitu Aliyan syaikhan asla." Aku melihat Ali itu seorang tua yang asla. Asla ini sebetulnya apa ya? Asla itu enggak punya rambut di bagian depan, apa namanya? Botak. Ya. Makanya kalau botak ya enggak apa-apa lah. Ini ada sunnahnya nih, sunnah siapa? Ali bin Abi Thalib. Katsir asy-sya'r, tetapi lebat, rambutnya lebat. Tapi kalau bagian depan apa? Ya, butak gitu ya. Nah, ya karena orang tua kan, orang udah tua. Ka'anna mastaba ihabasya. Seperti memakai kulit kambing. Jadi karena saking lebatnya bulu-bulu, itu orang seperti pakai apa? Pakai bulu. Bukan artinya bulu semua, bukan. Tapi ini satu permisalan bahwa karena umumnya orang-orang Arab ya punya banyak apa? Bulu-bulu dada, bulu tangan, bulu itu. Raba'ah, orangnya semapai. Azim al-batn. Azim al-batn. Perutnya apa? Puncit. Radhiyallahu taala besar gitu maksudnya. Tapi enggak menghalangi orang untuk apa? Untuk menjadi pasukan paling apa? Oh, iya, petarung paling kuat. Berarti kan sekarang baru kita dapat kesimpulan kan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau tanding itu selalu apa? Berarti bukan masalah orang itu mau suspek atau enggak suspek gitu. Tapi kemenangan itu memang siapa yang berikan? Allah. Dan kemenangan itu ya dengan kuat mentalnya, akidah itu paling penting. Ibnu Mas'ud cacat kakinya, tanding di perang Badar menang. Subhanallah. Azim al-lihyah, dan janggutnya apa? Tebal. Ali bin Abi Thalib. Nanti kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau diskusi. Bismillah. Tafadhal. Gambaran yang kalau di atas kira kan ada gambaran seorang ulama yang dia menambah 2 rakaat untuk kebaikan anaknya. Terus ada juga larangan beramal untuk dunia, sedangkan anak ini kan juga dunia bisa bagaimana menyikapi hasil untuk membantah itu sebagai dalil untuk beribadah untuk dunia. Kayaknya sih enggak termasuk ya.
Kalau itu jadi alibi untuk minta apa ya? Berharap minta harta gitu. Karena kalau anak yang soleh itu dia nggak masuk dalam kategori apa ya? Itu yang lebih kuat kalau anak soleh itu untuk akhirat. Ya. Jadi paham maksud saya? Nah, jadi ketika dia mengatakan aku menambah sholat ini untuk menjamin engkau penjagaan, diberikan penjagaan oleh Allah. Jadi bukan diberikan anak kaya raya, bukan. Tetapi jadi dia itu ingin memperbanyak sholat tahajud itu agar Allah nanti menjaga anak ini. Agar Allah menjaga anak. Mungkin yang maksud dia itu mungkin ada seperti apa ya, terkesan barter gitu ya. Dia minta anaknya dijaga dengan ibadah. Sebetulnya itulah yang saya katakan. Kalau masih dalam tanda kutip tujuan-tujuan ukhrawi, itu masih boleh. Asalkan jangan untuk tujuan duniawi semata. Ya. Misalkan seperti tadi, dijaga oleh Allah keluarga seperti itu. Itu kan tidak apa ya, bukan duniawi semata. Tapi itu untuk dijaga dalam arti nanti anak ini istiqomah di atas kebaikan, sholat, seperti itu. Paham ya? Jadi bukan dalam arti dijamin di situ, dijamin dalam arti duniawi semata. Uangkah, jabatankah, enggak. Baik. Yang tidak didapatkan, karena mungkin disebut tidak ikhlas. Karena disebut tidak ikhlas. Dia tidak apa ya kita katakan ya. Gridnya itu grid bukan membatalkan, tetapi dia itu gridnya saja yang berkurang. Grid dari keikhlasan itu. Nilai murni dari keikhlasan itu. Kalau ikhlas yang paling ikhlas itu memang tidak ada tujuan kan kecuali apa? Lillahi ta'ala. Apapun nanti dan bagaimanapun perbuatan Allah ya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang paling apa? Itu yang paling murninya keikhlasan. Paling murninya keikhlasan. Tetapi kadang terbetik di hati misalkan, ya Allah saya pengen begini gitu kan. Akhirnya dia doa. Baik. Akhirnya dia doa. Lagi begini ya Allah, anak-anak lagi kehujanan. Semoga nanti bisa dapat apa ya? Dapat perbaiki genteng, misal gitu kan? Perbaiki genteng. Lalu dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak di situ sih temanya. Ya. Iya, maksud saya itu enggak itu temanya, maksudnya itu tidak dalam rangka untuk membatasi atau membatalkan niat itu. Niat ikhlas itu. Tetapi mungkin hanya mengurangi apa? Mengurangi grid. Jangan sampai nanti begitu dia berdoa, atau begitu dia ibadah, semata-mata ibadah itu hanya pengen dikasih genteng. Misalnya kayak gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau menjadi harapan, kemudian disandarkan kepada Allah harapan itu, memang bagusnya seperti itu. Karena memang kita disuruh minta kan sama Allah kan? Kita disuruh minta, disuruh berdoa. Baik. Tapi memang ada tipikal ahli-ahli ibadah itu tidak banyak minta, tetapi banyak memuji, banyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, berarti antum paham? Bukan untuk dalam rangka untuk membatasi atau membatalkan, tetapi lebih tentang grid atau tingkatan keikhlasan. Dan itu percakapan cukup panjang memang. Ada di kalangan tasawuf itu memang dibahas tidak boleh sama sekali pokoknya tujuan kecuali hanya Allah. Siapa yang mengharapkan surga bahkan, maka dia apa? Maka dia telah berbuat syirik. Kan antum pernah dengar itu kan? Ya. Anda pernah jelaskan di tazkirah itu. Ada ulama-ulama yang sampai ke tingkat itu, kerasnya dalam menyikapi apa? Ikhlas. Tapi kan menjadi si mala buah kama gitu. Masalahnya juga di dalam Al-Quran Allah menjelaskan siapa yang melakukan ini, dia dapat ini. Nah, makanya kita memperlakukan dua. Kalau kata Imam Ibnu Qudamah itu. Satu, bahwa selama apa yang menjadi harapan itu masih terkait dengan akhirat,
itu tidak masuk dalam kategori apa? Bukan masuk dalam kategori syirik. Itu masih disebut karena Allah. Karena kita melakukan karena janji Allah ya. Karena janji Allah. Jangan dibawa kemana-mana. Lah nanti kalau surga ada, nggak mungkin karena surga itu ada. Jangan bilang kalau surga nggak ada. Surga itu ada, sudah dicipta sama siapa? Allah. Terus antum nggak akan nyembah sama Allah kalau nggak ada surga. Ya beda cerita, kalau nggak ada surga tetap kita akan nyembah sama siapa? Nyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan main insting-instingan gitu. Ya, jangan main kesimpulan-kesimpulan berarti. Nah, jadi ada percakapan di tasawuf itu sampai orang menyebut ibadah karena surga itu syirik. Itu kan kita agak simalah buang kama jadinya. Sementara Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannah. Tetapi memang rata-rata ketika Allah mengaitkan antara amal soleh dengan surga, ini kan konteksnya apa? Akhirat. Berarti kalau masih dalam tendensi akhirat, maka hukumnya boleh. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ahlan Abu. Masalah pembahasan yang pertama tadi kan, yang sekiranya ketika yang suci ini, maka ia tidak akan pernah punya iman orang Allah. Lalu bagaimana caranya dengan orang-orang Khawarij yang bahkan salah satu yang mempunyai ahli itu orang Khawarij yang dia itu senantiasa melakukan saat sesuatu seperti itu. Apa itu ada kaitannya? Enggak. Karena Quran yang ada pada Khawarij itu tidak sampai menyucikan hatinya. Tidak sampai menyucikan pemahamannya. Karena dia baca Quran, dia memahami Quran itu dengan maksudnya rusak memang. Khawarij itu salahnya di situ. Karena memang, nah ini ciri-ciri ahli bidah itu rata-rata begitu. Dia baca, dia pelajari, dia fahami, tetapi diseret maknanya itu ke aksi-aksi yang mereka lakukan. Jadi kalau istilah lain itu alibi atau cari-cari dalil. Jangan terjebak. Banyak orang hafal Quran 30 juz atau bahkan mungkin hafal itu, tetapi kadang dengan hafalan itu, dengan kuatnya hafalan itu, ingin menguatkan sendi-sendi pendapatnya. Itu ada orang seperti itu. Jadi dia nggak jujur dalam apa? Bermuamalah dengan Quran. Nah, Khawarij terjebak di situ dia. Dia memang rajin baca Quran. Dia tambah lagi dia memahami Quran itu tidak dengan pemahaman orang-orang yang masih hidup waktu itu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Gimana bisa dia baca ayat "Wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun"? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia telah kafir. Terus ayat ini ditunjukkan kepada Utsman. Lah, ayat itu turun di hadapan siapa? Utsman ibnu Affan gitu loh maksudnya. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa orang Khawarij ini rajin baca Quran, rajin bahas, tetapi diseret artinya itu untuk menguatkan sendi-sendi pendapatnya. Tidak mau jujur untuk mengikuti hak yang sudah ada di dalam ayat tersebut. Kalau bahasa kita itu ya, buat jago-jagoan bahas aja, senang-senang biar dikira sibuk untuk bahas Quran. Jadi itu tadi, makanya kata Syekh Muhammad tadi itu, dia tidak memberikan bekas Quran. Bukan kekuatan Quran itu yang kurang sebetulnya. Tetapi Quran ini tidak akan berfungsi ketika dia nemplok pada sesuatu yang sebetulnya apa? Tidak menginginkan itu. Ya, dalam hubungan bisa lah. Orang antum sekarang, laki perempuan. Antumnya aja yang cinta, ingin nemplok ke situ, tapi ini nggak cinta masalahnya. Bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Kecuali kalau dipaksa sama orang tuanya nikah, ya nggak? Iya. Ini cinta nih laki-laki. Ingin nemplok kemana? Cuma perempuan ini nggak mau, ini nggak cinta masalahnya begitu. Bisa atau enggak? Bukan laki-laki ini yang kurang berpengaruh gitu. Tapi memang dasarnya ini yang nggak apa? Nah, sama. Quran ini sebetulnya bukan kekuatan Quran itu yang lemah, bukan. Bukan. Tetapi memang hati itu sudah terlalu pekat. Dia rusak masalahnya, makanya dia nggak bisa memberikan pengaruh. Makanya kalau dalam konsep takdir itu ya harus dua-duanya, hati ini juga harus berdetak, harus harus meraih dan harus menyambut seruan-seruan Quran. Nah, baru kelop tuh. Nah, baru dia nyatu jadi apa? Jadi hidayah. Hidayah itu apa? Kemauan orang itu untuk menyambut seruan Quran. Nah, Quran itu baru akan datang. Tapi kalau kita nggak mau nyambut, ya Quran juga nggak mau lah.
Ya gitu kan? Seperti itu. Seperti itu Abu. Jadi besar kemungkinan Khawarij itu dia belajar hanya untuk apa? Hanya untuk terlihat ini saja bahas Quran, tetapi tidak dari tidak dengan keinginan untuk apa istilahnya? Untuk mengakui kebenaran-kebenaran di situ, apalagi ditambah dengan tidak memahami dari pemahaman mereka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia tidak berpengaruh, meskipun dia sering baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mau nanya Ustaz terkait yang kemarin di atas film untuk bahasan hal yang mubah itu jangan sampai ini kebiasaan di tradisi. Iya. Kemarin sempat menyinggung seperti salaman terhadap orang yang diputuskan seperti kiai, terus yang tadinya makan itu sebenarnya mubah, tapi terlalu banyak makan itu Bisa tercela begitu. sebenarnya mau menyerempet ke arah sekarang mungkin safar itu tidak seperti zaman Rasulullah, zaman salafus saleh, zaman dahulu. Kalau dulu safar itu memang seperti ya, cobaan ya, karena jauh dari rumah, di sana juga burung, ada banyak ancaman selama di perjalanan. Intinya safar itu sesuatu yang mempertaruhkan sesuatu yang nanti akan menuju tujuan yang mungkin bisa mendapatkan ketenangan. Iya. Tapi untuk menuju ketenangannya itu ada sesuatu yang mungkin ya banyak cobaan gitu. Sekarang safar itu berbeda. Ada orang yang mungkin niatnya itu ya ingin jalan-jalan gitu, dari sini ke Jakarta, ke Tangerang, misalnya. Nah, adalah rukshoh yang memudahkan kita untuk sholat, untuk menjalankan sholat gitu. Jadi saya mau tanyakan Ustaz, apakah rukshoh itu hakikatnya itu sebenarnya bisa kita pakai, atau bisa bermudah-mudahan kita pakai, walaupun itu ada beberapa yang mengatakan boleh-boleh saja ketika sudah masuk syarat-syaratnya gitu. Tapi untuk masalah hati, kita sudah tahu sendiri terhadap masing-masing individu kita gitu. Kita menuju safarnya itu sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, atau kita untuk senang-senang aja gitu. Jadi ngambil rukhsahnya itu apa memang jangan sampai bermudah-mudahan begitu ya. Apalagi mungkin kan sholat ya. Iya, apalagi sholat yang disebut sholat itu apa ya? Tiangnya agama kan, amuduh sholat. Faman taraka sholat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Jadi seolah-olah poros dari semua itu ya di sholat itu. Tapi memang apa yang antum sebutkan itu ada memang di fikih. Pembicaraan para ulama itu sebetulnya safar itu apakah karena safarnya yang memang sekian kilo itu, ataukah karena apa yang didapatkan berupa kesulitan di perjalanan. Itu memang masuk dalam pembahasan fikih memang. Ketika kita sebut safar yang memberikan implikasi hukum ini, apakah perjalanan yang sekian kilo ataukah kesulitan-kesulitan di tengah jalan. Kalau perjalanan sekian kilo, berarti mau posisi capek, enggak capek, ya tetap berlaku itu apa? Rukhsah. Kalau misalkan yang dibenarkan itu adalah aktivitas capek di perjalanan itu, berarti bisa jadi meskipun tidak mengandung 83 kilo, masuk dalam kategori safar. Kalau perjalanannya terlalu melelahkan, merepotkan, menyulitkan. Makanya ada ulama tetap dia membolehkan menjamak sholat atau mengqashar sholat itu dalam keadaan dalam keadaan karena jalannya itu yang ditempuhnya kesulitan atau riweuh atau segala macam. Paham antum? Jadi safar ini satu istilah yang secara syar'i itu tidak difahami secara bahasa doang. Safar itu jalan. Jadi ada yang melihat kepada kesulitan di jalan, ada yang melihat kepada jarak perjalanan. Kalau antum berarti tadi
Apalagi kalau kita banding dengan zaman dulu kan tidak se ekstrim dulu lah kalau perjalanan sekarang. Ya. Kalau dulu mungkin takut singa, kalau sekarang kan nggak ada singa. Pakai motor apa suruh ini tetap berjalan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, waktu itu ada orang, dia bilang apa? Ambil rukhsah. Karena rugi orang kalau nggak ngambil apa? Rukhsah ini sudah keringanan yang Allah berikan. Baik dalam keadaan mampu atau mungkin tidak mampu gitu untuk melakukannya. Tapi rugi saja gitu, sudah dikasih diskon kok tidak diambil begitu. Tidak diambil. Tapi ada juga dengan nafas hati-hati. Sama seperti orang melakukan safar di bulan suci Ramadan. Dan saya lebih setuju dengan ini. Jadi lebih dirinci aja gitu. Kalau memang dengan safar itu menjadi lemah, maka berbuka lebih baik. Tapi kalau memang dia masih kuat, maka berpuasa masih lebih baik. Masalahnya kalau kita mau gabung dengan sikap-sikap salafus saleh juga dulu, ada memang cenderung mereka itu nggak ngambil rukhsah. Jadi betul-betul mereka itu apa? Contoh misalkan orang tua sebenarnya kan punya rukhsah dia untuk tidak puasa. Punya rukhsah untuk tidak puasa. Tapi ada satu salafus saleh sampai dia tua, dia tetap maksa diri untuk apa? Puasa. Nah ini kan ada satu potret lain gitu kita lihat. Makanya potret-potret ini kalau kita mau gabungin, ada orang ngambil rukhsah, ada orang tidak ngambil rukhsah. Ya udah, berarti kita ambil jalan apa? Jalan tengah. Ya, kalau misalkan di jalan, apalagi sekarang kan banyak masjid di pinggir jalan itu. Banyak masjid di pinggir jalan. Kalau memang tidak terlalu riuh banget bisa melipir kok. Tinggal belokin kepala motor itu masuk kemana? Ke masjid gitu. Ngapain kita harus sampai ngeringkes gitu. Kecuali mungkin kalau perjalanan udah kejebak di macet segala macam gitu kan. Saya rasa mungkin itu lebih pertengahan. Tetapi salah nggak orang ambil rukhsah seperti itu? Enggak. Karena secara standar fikihnya juga masuk dalam pembahasan. Ya, masuk dalam pembahasan. Tapi kalau antum bertanya mana lebih baik, saya juga nggak bisa jawab juga. Di sudut pandang masing-masing itu juga masuk masalahnya paling baik. Ya, masuk sudut pandang paling baik. Saya kasih contoh paling cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara Rasul mengatakan, kamu kalau makan baca apa? Bismillah. Sementara bismillah lengkapnya apa tuh lengkapnya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya tanya, yang paling sempurna itu baca sepotong atau baca sempurna? Nah, kalau baca sesuatu, yang paling bagus itu, yang paling baik itu, sepotong atau sempurna? Ya sempurna lah gitu. Sama seperti orang qul huwallahu ahad sampai lam yakul kufuwan ahad. Antum cuma baca qul huwallahu ahad, dengan orang baca sampai lam yakul kufuwan ahad, mana lebih bagus? Ya lam yakul lahu kufuwan ahad, kan dia baca sempurna. Makanya kata seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lebih bagus baca makan itu bismillahirrahmanirrahim. Karena itu bacaan yang sempurna. Karena dengan kaidah umum bahwa yang sempurna itu yang paling apa? Paling bagus. Di sudut pandang di sini enggak. Kita bukan tertuju ke kalimatnya, tetapi tertuju ke patuhnya terhadap siapa? Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa ya? Kul samillah, ya sudah. Hanya bismillah, jangan ditambah-tambah. Itu perintah dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya bilang sebetulnya ini kadang bisa baik di sudut pandang ini juga baik di sudut pandang ini. Teknis-teknis seperti itu. Kalau masih dalam akomodir dalil syariat yang diakui secara porsi usul qawaid itu masih dibenarkan. Asalkan tidak mengada-ada atau menjadi alibi atau membenarkan pendapat yang salah. Paham? Nah, jadi apakah orang yang paling baik itu adalah mengambil rukhsah? Bisa. Karena memang Rasulullah yang mengurusi orang untuk mengambil apa? Rukhsah. Apakah orang lebih baik itu sikapnya hati-hati dengan tidak meringkas tapi tetap dia dengan yang sempurna? Bisa. Karena dia telah datang dengan ibadah yang paling apa? Sempurna. Ya udah kita ambil jalan apa? Jalan tengah. Yang tadi seperti ini ya enggak jadi pertengkaran begitu. Tidak menjadi pertengkaran. Tetapi ingat, ada satu yang kita sepakati. Apa, Bu? Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan kadar beratnya sebuah perbuatan. Itulah kenapa sabar itu lebih baik daripada lapak.
Itulah kenapa miskin itu lebih baik daripada lapang. Karena berangkat dari kaidah tadi, al jaza min jinsil amal. Tentu keadaan hidup yang berat ditanggung oleh orang miskin itu lebih berat daripada orang apa? Orang kaya. Berarti orang yang tidak ngambil rukhsah karena dia mampu ya, bukan karena dia mau membunuh diri enggak. Karena dia mampu, berarti itu bisa jadi kita masuk kaidah tadi, lebih baik daripada orang yang ngambil rukhsah. Al jazaa min jinsil amal. Nah, itu teknis-teknis pembicaraan di apa namanya di fan fikih, tinggal sudut-sudut pembenaran itu harus pakai dalil, bukan hanya pakai hawa nafsu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Gimana? Cukup? Ada lagi? Sedikit lagi. Ayo. Oh ya. Kalau kita ngambil itu kan dosa itu kan yang dibilang itu kan berarti koordinat apa diskon. Iya. Kita ngambil dosa itu cuma dapat diskon atau ada pahala khusus ketika kita ngambil dosa itu. Pahalanya masih sempurna. Ya sempurna, tetapi diringankan. Yang 4 ya tetap dikasih 4, tapi dilakukan 2. Ya. Nah itu bagusnya orang ngambil apa? Rukhsah. Ya, capeknya nggak terlalu capek ya, karena 2 rakaat itu kan bagi orang yang buru-buru kan capek banget. Ya 2 rakaat Ustaz gitu. Ya enggak, kalau bagi orang buru-buru nggak bisa itu. Untuk orang kadang-kadang orang begini-begini sore itu hanya karena apa? Hanya ngejar yang 2 rakaat buat lanjut perjalanan, apalagi bis sudah nunggu kan? Ya nggak seperti itu. Ya nggak bisa sudut pandang kita yang kita pakai begitu. Tapi tetap dihitung apa? Sempurna. Makanya saya dapat faedah itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar? Kenapa? Kita tidak tahu kenapa jatuhnya. Biar sungguh. Kalau antum nggak dapat, tetapi yang Allah akan nilai adalah apa? Capeknya kita untuk ngejar waktu itu. Dan itu kadang lebih agung, lebih besar. Makanya ya pokoknya orang-orang yang sungguh-sungguh pokoknya dia ngejar meskipun dia nggak dapat lah cetoran. Meskipun dia nggak dapat, tapi kalau dia sungguh-sungguh ya pasti dia apa? Pasti dia dapat. Tapi taruhlah dia nggak dapat, tetapi yang akan dinilai oleh Allah kesungguhan dia, capeknya dia melakukan apa? Sesuatu. Contoh misalkan anak di kelas. Sebetulnya jawabannya salah semua. Dari 1 sampai 10. Ini salah semua ini. Tapi kata gurunya apa? Ya, nilai capeknya apa? Nulis. Tetap dikasih apa? Nilai. Itulah yang Allah inginkan di Lailatul Qadar. Allah ingin tetap ngasih pahala capek meskipun tidak dapat Lailatul Qadar. Apa sambungnya tadi dengan yang tadi itu? Yang rukhsah tadi itu? Dia hanya dapat pahala itu, tapi ketika orang tidak ngambil rukhsah tadi, capeknya tetap dihargakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Babu. Makanya di sudut pandang masing-masing itu ya masih bisa dibenarkan. Makanya kalau saya ambil jalan tengah. Kalau misalkan riuh banget, ambil. Tapi kalau masih lapang, lebih baik disempurnakan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa kita bahas dulu, teman-teman. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Antum sehat-sehat selalu, baik-baik. Ya ibu-ibu juga di belakang. Nanti kita bisa kembali berjumpa di pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.